Dinasti baru di Aspal Indonesia. Halo, dan ini bukan sekadar cerita balap biasa. Ini tentang sesuatu yang mulai terasa seperti awal dari sebuah dinasti. Dunia balap motor Indonesia sedang bergerak, cepat, sangat cepat. Dan ada satu nama keluarga yang terus muncul di setiap percakapan pedek, Sudarmono. Selama ini publik hanya terpaku pada satu sosok, Veda Ega Pratama, pembalap muda yang sudah lebih dulu mencuri perhatian. Tapi sekarang, arah sorotan mulai bergeser. Tapi tunggu, jika kamu bangga melihat talenta muda Indonesia seperti Veda dan keluarganya berjuang dari nol hingga ke level dunia, sekarang saatnya kamu ikut jadi bagian dari perjalanan ini. Klik subscribe, dukung channel ini dan terus sebarkan cerita mereka, agar makin banyak yang tahu. Karena masa depan balap Indonesia tidak dibangun sendirian, tapi oleh kita semua yang percaya. Oke, lanjut. Ada satu sosok lain, lebih muda, lebih tajam, dan diam-diam mulai menciptakan gelombang sendiri. Adik perempuannya. Ya, seorang Srikandi kecil yang tidak datang sebagai pelengkap cerita, tapi sebagai potensi ancaman nyata di lintasan. Lirikan matanya dari balik visor helm bukan sekadar gaya, itu adalah refleksi dari mental yang sudah ditempa. Ini bukan kisah adik dari pembalap terkenal, ini adalah cerita tentang seseorang yang sedang membangun identitasnya sendiri. Dan yang lebih menarik, semuanya terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Tapi tunggu dulu, bagaimana semua ini bisa dimulai dari usia yang bahkan belum masuk sekolah dasar? Awal yang tidak biasa, usia 5 tahun, bau bensin, dan aspal panas. Bayangkan ini, saat anak-anak lain masih sibuk bermain, belajar mengenal dunia dengan cara sederhana, dia justru sudah mengenal dunia yang keras, lintasan balap. Usia 5 tahun. Itu bukan usia normal untuk memahami kecepatan, resiko, dan kontrol mesin. Tapi bagi dirinya, itu adalah awal. Sejak sangat kecil, ia sudah terbiasa dengan suara mesin meraung, aroma bensin yang menyengat, dan tekanan yang datang dari setiap tikungan tajam. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini pembentukan karakter sejak dini. Yang membuatnya berbeda adalah kenyamanan di situasi ekstrim. Dia tidak canggung saat harus menurunkan badan di tikungan, tidak ragu ketika harus mengerem keras di titik kritis. Dan yang paling mencolok, dia terlihat menikmati semua itu. Ini bukan dipaksakan, ini bukan sekedar ikut-ikutan kakak, ini adalah bagian dari dirinya. Lingkungan tempat dia tumbuh membentuk refleks dan insting yang tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat. Banyak pengamat mulai memperhatikan satu hal penting. Kontrolnya halus, tapi saat dibutuhkan, dia bisa sangat agresif. Kombinasi ini jarang, sangat jarang. Biasanya hanya dimiliki pembalap yang sudah matang. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya bakat alami atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik semua ini? DNA balap, warisan langsung dari sang ayah. Di balik kemampuan teknis yang mulai terlihat itu, ada satu faktor yang tidak bisa diabaikan, warisan. Dan dalam kasus ini, warisan itu datang langsung dari garis depan dunia balap, Sudarmono. Bukan nama asing di kalangan tertentu, mantan pembalap kelas 600cc yang sudah kenyang pengalaman, yang tahu betul bagaimana kerasnya dunia balap dari dalam. Tapi yang menarik bukan hanya latar belakangnya, melainkan bagaimana ia mentransfer semua itu ke anak-anaknya. Ini bukan sekadar orang tua yang mendukung, ini adalah pelatih, mentor, sekaligus arsitek masa depan. Melalui Mons 54 Private, sebuah sekolah balap yang ia bangun sendiri, Sudarmono menciptakan sistem latihan yang disiplin, tanpa pengecualian, bahkan untuk anaknya sendiri. Tidak ada perlakuan istimewa. Setiap sesi latihan adalah ujian, setiap kesalahan langsung dikoreksi. Teknik seperti racing line, manajemen ban, hingga membaca karakter motor diajarkan sejak awal. Dan hasilnya mulai terlihat. Sang adik bukan hanya cepat, tapi juga paham. Dia mengerti apa yang terjadi di bawahnya saat motor melaju. Ini adalah level pemahaman yang biasanya baru muncul di tahap profesional. Dan disinilah cerita mulai berubah arah. Karena ini bukan lagi tentang bakat semata, tapi tentang sistem yang sedang membentuk sesuatu yang lebih besar. Latihan keras, Gunung Kidul sebagai laboratorium balap. Kalau ada satu tempat yang menjadi saksi perkembangan ini, itu adalah sirkuit di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sanalah semuanya ditempa. Bukan fasilitas mewah, bukan sirkuit kelas dunia,
Tapi justru disitulah mental dibangun. Setiap hari, latihan fisik dan teknis menjadi rutinitas yang tidak bisa ditawar. Ini bukan soal siapa yang paling cepat dalam satu lap, ini soal konsistensi, ketahanan, dan kemampuan bertahan di bawah tekanan. Sang adik harus melewati sesi latihan yang sama beratnya dengan pembalap lain, bahkan mungkin lebih. Dari latihan stamina, kontrol tubuh, hingga simulasi balapan dalam kondisi ekstrim. Semua dilakukan berulang tanpa kompromi. Dan disinilah terlihat perbedaan antara sekadar hobi dan dedikasi. Dia tidak hanya hadir, dia bertahan. Banyak yang mulai menyadari bahwa apa yang dibangun di sini bukan sekadar karir, tapi fondasi jangka panjang. Dan jika fondasi ini terus diperkuat, hasilnya bisa jauh melampaui ekspektasi awal. Tapi ada satu elemen lain yang sering tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dilatih di lintasan. Kekuatan di balik layar, peran sang ibu. Di balik semua suara mesin, strategi balap, dan latihan keras, ada satu kekuatan yang bekerja dalam diam. Sang ibu, sosok yang sering tidak muncul di headline, tapi justru menjadi penopang utama. Menjadi ibu dari pembalap bukan hal mudah. Setiap balapan membawa resiko. Setiap tikungan menyimpan kemungkinan yang tidak bisa diprediksi. Dan disitulah perannya menjadi krusial. Awalnya tentu ada rasa takut. Itu manusiawi. Tapi yang membuatnya berbeda adalah keputusan yang diambil. Mendukung sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa ragu. Dukungan mental inilah yang menjadi pembeda. Saat anak-anaknya jatuh, dia yang pertama ada. Saat mereka menang, dia yang pertama memeluk. Stabilitas emosi yang ia berikan menciptakan ruang bagi anak-anaknya untuk tampil tanpa beban. Ini bukan sekedar keluarga, ini adalah sistem pendukung yang lengkap. Dan seringkali, inilah yang menentukan apakah seorang pembalap bisa bertahan di level tinggi atau tidak. Karena pada akhirnya, balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal mental. Dan di titik ini, keluarga Sudarmono tampaknya sudah memiliki keduanya. Momentum besar, kesuksesan Veda Ega Pratama menjadi pemicu. Sekarang kita masuk ke titik yang mengubah segalanya. Sebuah momen yang bukan hanya penting bagi satu pembalap, tapi bagi seluruh arah perjalanan keluarga ini. Veda Ega Pratama, podium di Moto3 Brasil 2026. Itu bukan sekedar hasil balapan, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa jalan menuju level dunia itu nyata. Dan yang paling merasakan dampaknya adalah sang adik. Ia tidak hanya melihat dari layar atau mendengar cerita, ia menyaksikan langsung prosesnya. Dari latihan tanpa henti di sirkuit sederhana, sampai akhirnya berdiri di panggung internasional. Ini bukan inspirasi biasa, ini adalah bukti konkret bahwa mimpi itu bisa disentuh. Dan sejak saat itu sesuatu berubah, intensitas latihan meningkat, fokus menjadi lebih tajam, karena sekarang targetnya jelas, mengikuti jejak itu, bahkan mungkin melampauinya. Tapi di balik motivasi itu, ada tekanan yang juga ikut tumbuh. Karena ketika standar sudah dinaikkan setinggi itu, setiap langkah berikutnya harus lebih kuat, lebih cepat, dan lebih presisi. Dan disinilah cerita mulai memanas, karena inspirasi berubah menjadi ambisi nyata. Belajar dari sang kakak, detil kecil yang menentukan. Yang membuat proses ini semakin menarik adalah bagaimana sang adik tidak sekadar meniru, tapi mempelajari. Setiap detil dari gaya balap kakaknya menjadi bahan observasi. Cara masuk tikungan, timing pengereman, posisi tubuh saat keluar dari corner, bahkan cara menjaga fokus di lap-lap krusial. Semua diperhatikan. Ini kemampuan adaptasi. Ia tidak hanya mengikuti pola, tapi mulai memahami pola itu. Mengapa Veda memilih jalur tertentu? Mengapa ia menahan gas di titik tertentu? Ini adalah level pembelajaran yang jauh lebih dalam. Dan ketika pemahaman ini mulai menyatu dengan insting alaminya, hasilnya menjadi sangat berbahaya bagi kompetitor. Karena sekarang dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Dan kombinasi ini sekali lagi sangat jarang. Tapi tunggu, apakah semua ini cukup untuk membawa dia ke level berikutnya? Ambisi yang terbentuk, target menuju panggung internasional. Dengan semua bekal yang dimiliki, lingkungan, pelatihan, inspirasi, arahnya mulai jelas. Moto3, itu bukan lagi sekadar mimpi jauh, itu menjadi target. Tapi jalan menuju ke sana tidak sederhana. Kompetisi semakin ketat, standar semakin tinggi. Dan setiap langkah harus dihitung dengan presisi. Sang adik mulai membangun pola latihan yang lebih terstruktur. Fokus tidak hanya pada kecepatan, tapi juga konsistensi. Karena di level internasional, satu kesalahan kecil bisa menghapus semua peluang. Disinilah terlihat perubahan mental. Dari sekadar pembalap muda berbakat, menjadi calon kompetitor serius. Ia ingin membuktikan satu hal, bahwa dirinya bukan bayangan dari kakaknya, tapi entitas baru yang siap membawa nama Indonesia
Indonesia ke panggung yang sama, bahkan mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi masalahnya, ambisi sebesar ini tidak hanya membutuhkan kemampuan, ada faktor lain yang sering menjadi penghalang utama. Realita pahit, perjuangan tanpa dukungan besar. Dan disinilah kita melihat sisi lain dari cerita ini, sisi yang tidak selalu terlihat di highlight balapan. Fakta bahwa sampai saat ini, perjalanan menuju level dunia dilakukan secara mandiri, tanpa dukungan signifikan dari pemerintah, tanpa sponsor besar yang stabil. Semua berjalan dengan satu kata kunci, kemandirian. Biaya balap motor bukan hal kecil, bahan bakar, ban, spare part, perawatan mesin, semuanya membutuhkan dana besar, dan keluarga ini harus menanggung itu sendiri. Ini bukan hanya soal latihan, ini soal bertahan. Banyak talenta besar berhenti di tengah jalan karena faktor ini, tapi tidak di sini. Justru keterbatasan ini menjadi bahan bakar tambahan. Mereka dipaksa untuk lebih efisien, lebih kreatif, lebih disiplin dalam mengelola sumber daya. Dan hasilnya, sistem yang mereka bangun menjadi semakin kuat. Karena setiap progres yang dicapai benar-benar hasil dari kerja keras, bukan kemudahan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan sistem ini bisa bertahan tanpa dukungan yang lebih besar? Sindiran halus antara prestasi dan perhatian terlambat. Fenomena ini secara tidak langsung membuka satu realita yang lebih luas, bahwa seringkali dukungan baru datang setelah prestasi tercapai. Ini bukan cerita baru, tapi dalam konteks ini terasa lebih tajam, karena kita melihat langsung bagaimana sebuah keluarga membangun semuanya dari nol, tanpa sorotan besar di awal, tanpa fasilitas istimewa. Tapi ketika hasil mulai terlihat, perhatian mulai berdatangan. Ini menjadi semacam ironi dan juga sindiran halus, bahwa sistem pembinaan masih belum sepenuhnya hadir di tahap awal. Padahal disitulah fondasi dibangun. Keluarga Sudarmono menjadi contoh nyata bahwa talenta bisa berkembang, bahkan dalam keterbatasan. Tapi tidak semua memiliki kekuatan seperti ini. Dan jika sistem dukungan bisa hadir lebih awal, potensi yang muncul bisa jauh lebih besar. Tapi untuk saat ini, mereka tetap melangkah dengan cara mereka sendiri. Dan mungkin justru itu yang membuat cerita ini semakin kuat. Srikandi Aspal, pergeseran paradigma di dunia balap. Dan sekarang, kita sampai pada satu titik yang lebih besar dari sekadar cerita keluarga. Ini tentang perubahan. Selama bertahun-tahun, dunia balap motor identik dengan dominasi laki-laki. Grid penuh dengan nama-nama pria. Narasi kemenangan pun berputar di lingkaran yang sama. Tapi kehadiran sosok ini mulai menggoyahkan pola itu. Bukan karena sensasi, tapi karena kualitas. Sang adik tidak datang membawa label pembalap wanita. Dia datang sebagai pembalap, titik. Dengan kemampuan teknis yang diasah sejak dini, dengan intensitas latihan yang setara, bahkan lebih keras, dia masuk ke lintasan dengan satu tujuan, bersaing. Dan ketika dia mulai menunjukkan kecepatan, kontrol, dan keberanian yang tidak kalah dari rival laki-laki, narasi itu mulai berubah. Ini bukan lagi soal partisipasi perempuan di motorsport, ini soal kompetisi yang setara. Dan itu adalah pergeseran yang sangat penting, karena ketika satu sosok berhasil menembus batas ini, efeknya akan meluas. Akan ada generasi baru yang melihat bahwa jalur ini terbuka. Tapi tentu saja, perubahan besar seperti ini tidak datang tanpa tantangan. Potensi ikon baru, inspirasi bagi generasi perempuan Indonesia. Di balik performa di lintasan, ada dampak yang jauh lebih luas. Sosok ini mulai dilihat bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai simbol, representasi dari kemungkinan baru. Banyak pihak mulai memproyeksikan bahwa dia bisa menjadi ikon bagi generasi muda perempuan Indonesia. Anak-anak yang sebelumnya mungkin tidak pernah membayangkan diri mereka di atas motor balap, sekarang mulai melihat arah. Ini adalah efek domino. Ketika satu pintu terbuka, banyak yang akan mengikuti. Dan yang membuatnya semakin kuat adalah fakta bahwa ia tidak dibangun dari sistem luar negeri sejak awal, melainkan dari tanah sendiri, dari sirkuit lokal, dari latihan sederhana yang konsisten. Ini memberikan pesan yang sangat jelas, bahwa mimpi besar tidak harus dimulai dari fasilitas besar, tapi dari komitmen yang besar. Dan jika narasi ini terus berkembang, dampaknya bisa melampaui satu individu. Ini bisa menjadi awal dari perubahan struktur di dunia motorsport nasional. Tapi tentu saja, dengan eksposur sebesar ini, muncul juga risiko lain, informasi yang tidak selalu akurat, rumor dan realita, antara harapan dan fakta lapangan. Seiring dengan meningkatnya perhatian, berbagai cerita mulai bermunculan. Beberapa terdengar luar biasa, dukungan sponsor internasional, kontrak besar, kesempatan instan ke level dunia. Tapi disinilah pentingnya menjaga perspektif. Tidak semua yang beredar itu benar, banyak narasi yang belum memiliki dasar kuat. Dan dalam dunia yang bergerak secepat ini, informasi bisa dengan mudah berubah menjadi spekulasi. Oleh karena itu, penting untuk kembali ke fakta. Latihan masih berlangsung di Mons 54 Private, Yogyakarta. Proses masih berjalan secara bertahap, tidak ada loncatan instan. Semua dibangun dengan pendekatan realistis. Ini bukan cerita dongeng dengan akhir yang sudah pasti. Ini adalah perjalanan panjang yang masih terus berlangsung,
Dan justru disitulah letak kekuatannya. Karena setiap pencapaian yang datang benar-benar hasil dari proses nyata, bukan hype semata. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah publik siap untuk melihat perjalanan ini secara objektif? Di era digital seperti sekarang, peran penonton tidak lagi pasif. Kita bukan hanya penerima informasi, kita juga bagian dari ekosistem. Apa yang kita percaya, bagikan, dan dukung akan membentuk arah narasi. Dalam konteks ini, penting untuk tetap kritis, tidak mudah terbawa euforia, tidak langsung percaya pada setiap kabar yang terdengar sensasional. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan oleh talenta seperti ini bukan hanya sorotan, tapi dukungan yang sehat, dukungan yang memahami proses, yang menghargai perjalanan bukan hanya hasil akhir. Dengan pendekatan seperti ini, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi perkembangan atlet, dan itu sangat penting. Karena tekanan dari ekspektasi yang tidak realistis bisa menjadi beban tambahan yang justru menghambat. Jadi di titik ini, peran kita menjadi krusial. Apakah kita ingin menjadi bagian dari hype atau bagian dari perkembangan nyata? Awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini hanya tentang satu pembalap muda berbakat atau sesuatu yang lebih besar? Jika melihat semua elemen yang ada, lingkungan, pelatihan, keluarga, inspirasi, dan mental, ini terasa seperti awal dari sebuah era baru. Keluarga Sudarmono tidak hanya menciptakan pembalap, mereka sedang membangun sistem. Dan di dalam sistem itu, sang adik muncul sebagai simbol keberlanjutan, sebagai generasi berikutnya yang siap membawa tongkat estafet lebih jauh. Dunia balap internasional mungkin belum sepenuhnya mengenal namanya hari ini, tapi dengan ritme perkembangan seperti ini, itu hanya soal waktu. Dan ketika momen itu datang, cerita ini akan terlihat berbeda, bukan lagi sebagai potensi, tapi sebagai realita. Sebuah bukti bahwa dari lintasan sederhana di Gunung Kidul bisa lahir nama yang menggema di panggung dunia. Dan satu hal yang pasti, ini belum selesai. Justru, ini baru dimulai.